Beliau memberikan sebuah pendapat tentang profil Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Nah, sesama dengan Habib, beliau saling mengagumi walaupun sesama Habib keturunan Nabi. Beliau mengagumi Habib Lutfi karena beliau merupakan sosok ulama sufi atau ulama bukan hanya di Indonesia, tapi predikatnya sudah internasional. Habib Lutfi sendiri punya thorikoh yang paling besar, itu thorikoh Naksabandiyah. Nah, Habib Lutfi memang mempunyai keistimewaan khusus, di mana beliau merupakan seorang Habib yang mungkin dengan sosok yang rendah diri, rendah hati, beliau banyak disukai dan banyak disenangi umat-umat Islam. Nah, Habib Lutfi sendiri sebagai Habib tidak pernah mengajarkan kita ujaran kebencian kepada siapapun. Habib Lutfi sendiri menurut saya seorang ulama sufi yang mungkin mengedepankan andab asor. Apa itu andab asor? Yaitu sifat di mana kita bisa memanusiakan manusia atau ngewong no wong. Nah, dalam arti seperti ini. Betapa banyak orang pintar, berapa banyak orang yang IQ-nya tinggi di Indonesia, berapa banyak profesor, doktor, magister, sarjana, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia tidak punya akhlak, tidak punya ilmu andab asor kepada siapapun, tidak punya ilmu unggah-ungguh sopan santun kepada siapapun, kalau ada orang yang bicara di depan malah mainan HP sendiri, itu menurut saya sangat-sangat kurang. Berarti orang itu belum dikatakan sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Meskipun kita pintar, IQ kita intelektual kita tinggi mungkin, tapi Habib Lutfi memberikan nasihat kepada umatnya untuk mengedepankan akhlak, untuk mengedepankan andab asar kepada siapapun, meskipun jabatanmu presiden, menteri, ataupun jabatan direktur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin jauh di bawah kita, tetap kita harus hormati karena sama-sama manusia. Seperti contoh Habib Lutfi, meskipun beliau seorang Habib pemimpin thorikoh sedunia internasional, tapi beliau masih menghormati anak kecil. Kalau ketemu anak kecil itu salaman dan dicium teman-teman semuanya, luar biasa akhlaknya. Kalau bertemu orang yang lebih tua, kalau bertemu dengan semua orang, beliau selalu menunduk. Dan yang paling unik dari Habib Lutfi sendiri, yaitu ketika ada sebuah pengajian, bahwa panitia itu sudah menyiapkan mimbar, panitia itu sudah menyiapkan kursi mimbar untuk ceramah. Namun luar biasanya Habib Lutfi itu memilih untuk duduk, ya, memilih untuk duduk di tangga panggung, dengan mungkin kondisi tangga di panggung itu juga kotor atau mungkin dilewati banyak tamu undangan, tapi beliau memilih untuk berada di posisi seperti itu. Dalam arti seperti ini, beliau adalah sesosok ulama yang ingin membaur, ya teman-teman semuanya, ingin membaur dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ingin membaur maksudnya dengan para jamaah. Jadi istilahnya itu tidak ada bedanya antara ulama dan hamba atau umat biasa. Jadi beliau dalam rangka ingin mendekatkan kepada umatnya, kepada pengikutnya, seperti itu, hanya sedekat itu, ya. Beda dengan pejabat-pejabat zaman sekarang yang lebih cenderung royoan kursi. Kalau ada mimbar seperti itu pasti senang untuk orasi atau untuk pidato. Tapi beda dengan Habib Lutfi, beliau adalah sosok wali Allah yang sangat rendah hati, rendah. Oke. Nah, untuk dari itu pernyataan Habib Bahar mungkin saya anggap benar, meskipun Habib Bahar juga banyak sekali netizen yang mungkin tidak suka atau mungkin sukanya pansos atau apa. Tapi di sisi lain beliau mempunyai keistimewaan khusus karena memang mempunyai sebuah privilege yang tidak bisa dimiliki oleh semua manusia atau kalangan,
yaitu privilege keturunan Nabi. Nah, sebenarnya saya juga keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Karena asal usulnya dulu adalah Nabi Adam, terus mempunyai anak Qabil dan Habil, turun temurun sampai sekarang. Nah, untuk itu teman-temanku semuanya yang ada di luar sana, tetap ikuti kajian ceramahnya Habib Lutfi. Jangan ikuti ceramah yang mungkin berisikan nada-nada membenci, kebencian, ujaran kebencian seperti, meskipun di dalam kalangan habaib sendiri itu ada beberapa aliran, ada yang memang Islamnya itu Islam Nusantara, ada yang memang alirannya itu Islam yang keras, ada juga yang adem ayem seperti Habib Lutfi ya. Kalau kalian suka bisa tonton, like and subscribe channel Ranum TV. Sampai jumpa kawan-kawan semua.